Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik ya. Materi kita sambung pada hari ini. Kita sebelumnya sudah melakukan sudah UTS ya. Alhamdulillah kalian ini memang orang yang luar biasa. Semua nilainya saya lihat ya bagus karena memang pilihannya memang dipilih, soalnya dipilih memang yang mudah-mudah supaya kalian itu semakin mudah. Oke ya, materi kita hari ini menyambung di pertemuan yang ke-6 video yang sudah saya upload, tapi di sini saya ambil sumber ya. Saya sebenarnya nggak menjiplak dari orang ya, tapi saya tunjukin ini adalah sebuah alamatnya. Jadi ini adalah sumber saya mengoprek ya. Jadi kalau saya belajar itu suka membuka website orang, kemudian saya praktekkan, kemudian kalau berhasil, berarti bagus artikelnya, berarti kan mendukung. Nah, di materi kemarin itu udah saya praktekkan, tetapi saya nggak ngambil dari sumber ya. Saya hanya mencoba untuk membuka dan menutup firewall di dalam sebuah sistem operasi. Masih ingat kan perintah yang kita buat di Linux itu? Perintahnya adalah IP tables. Nah, di sini juga di bagian ya kdjayaweb.id ini, di sini juga ada sekitar 5 poin yang disampaikannya. Yang kemarin sudah kita bahas adalah firewall, karena kemarin itu menurut saya ini yang penting sekali menurut saya ini firewall ini. Apapun ceritanya, data-data yang lewat ataupun pakai data yang lewat itu harus terfilter, dia tersaring. Makanya juga ketika itu kalau misalnya datanya dicurigakan, pakai data yang dicurigakan, maka lakukan drop dan sebagainya. Dan itu sudah saya buat juga videonya di pertemuan yang ke-6. Oke, jadi ini nanti kita skip. Yang pertama, kalau misalnya dilihat di sini ya, install package yang hanya digunakan. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah hanya aplikasi saja, hanya aplikasi atau layanan yang dibutuhkan saja kita pasang, kita install di dalam sebuah server. Jadi server itu sebenarnya dia polos. Dalam artian setelah selesai diinstal ulang, dia mungkin kalau di Linux ya, dia paling standar itu ada namanya SSH. Kemudian lagi ada namanya layanan Apache. Kalaupun itu kita install, boleh kita install. Maksudnya kita customize lah gitu. Hanya sedikit sekali. Selainnya itu ya bawaan lah ya, bawaan konfigurasinya sudah pasti ya. Ada namanya apt, ada namanya etc. Dan itu ya yang sudah kita ketahui bersama. Misalnya kita buka misalnya sebuah server di sini kan, ada di sini tadi saya buka nih. Misalkan kalau layanan seperti ini kan etc ls. Artinya di dalam etc ini apa saja sih? Dimunculkan sini ls ya, ada add user conf ya, ada add just time, ada alternate types ya, ada Apache. Nah, Apache ini mungkin customize yang sudah saya tambahkan ya. Ada AVM, ini bawaan nih, bawaan dia. DHCP juga bawaan ya. Dictionary list is common juga bawaan. Discover conf itu juga bawaan. Jadi di sini banyakan bawaan. Paling yang ditambah itu di sini adalah Apache 2 ya. Ini Apache 2. Kemudian lagi Nginx ya. Di sini ada Nginx. Ada tadi saya tunjukin. Ini ada Nginx. Kemudian ada juga MySQL. Nah, kenapa hanya itu yang saya tambahkan? Karena orientednya
sistem operasi yang saya bangun ini, server yang saya bangun ini hanya untuk menjalankan website layanan yang di dalamnya itu seperti yang ini. Nah, jadi https library.unib.ic.id ini letaknya itu adalah berada di server yang ini. Nah, kan gitu. Jadi aplikasi yang saya butuhkan untuk menjalankan itu ya cukup hanya untuk menampung database doang. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak diinstal Google Chrome? Kenapa nggak diinstal Mozilla? Loh, itulah servisnya tadi yang dimaksud oleh poin yang pertama tadi. Ya, kalau kita install pun misalnya Mozilla ataupun Firefox, apa mungkin bisa ditampilkan di layanan seperti ini? Maka tidak bisa. Nah, biar kita ketahui juga, kayak Google Chrome, Mozilla, itu pun rentan juga diserang oleh orang karena dia bentuk GUI dan sebagainya ya. Oke, kemudian poin yang kedua yang disampaikan di sini adalah mengamankan akses SSH. Juga ini pun pernah juga saya terangkan itu dari mana mengamankannya. Coba kita baca definisinya ya. SSH merupakan salah satu jalan masuk untuk melakukan perubahan pada server. Mengamankan akses SSH merupakan hal wajib bagi saya. Beberapa cara yang biasa saya lakukan adalah menggunakan keys, public keys. Di sini ada namanya kunci lah ya, kunci SSH. Jadi kalau misalnya kita lihat dari alur dari komunikasi data, ini kita coba flashback belakang. Di bagian layar yang ke-7 ada namanya application. Di layar yang ke-6 ada yang namanya presentation. Di layar yang ke-5 ada namanya session. Di layar yang ke-6 itulah yang namanya encrypt compress. Nah, disitulah bagian mengamankan. Kemudian aplikasi yang digunakan itu apa, Pak? Aplikasinya adalah salah satunya adalah SSH. Mengamankan apa namanya? Jadi untuk mengencrypt sebuah data. Jadi data itu diamankan. Di layar yang ke-6 itulah, di lapisan itulah ya bertugas melakukan pengamanan. Di keamanan IT penerapannya seperti ini. Di bagian SSH itu. Jadi di sini ada beberapa kiat ataupun cuplikan ya. Tips lah katanya ya. SSH keys adalah sepasang kunci kriptografi yang dapat digunakan untuk login autentikasi ke SSH server. Ini merupakan cara lain untuk login selain menggunakan password biasa. Nah, jadi ada namanya ya autentikasi untuk masuk ke ranah server. Jadi biasakan kita menggunakan user kemudian password. Tapi ini menggunakan public key ya. Nah, kemudian public key yang dibuat didaftarkan pada SSH server, sedangkan private key disimpan digunakan di sisi user. Silakan baca. Ini dia di bagian ini. Coba kita klik dulu ya. Ini kayaknya sudah pernah juga saya praktekkan ini. Masih di tempat dia juga katanya. Nah, ini dia. Private key adalah yang berfungsi seperti password dan harus disimpan di tempat yang aman dan rahasia. Jangan sampai hilang. File ini hanya digunakan di komputer Anda, komputer yang digunakan untuk login server. Public key dalam kriptografi, public key dapat digunakan untuk mendekrypt pesan. File inilah nantinya yang kita share ke public, misalnya ke server, ke GitHub atau ke SES admin untuk didaftarkan ke server. Jadi dia salah satu tadi kan namanya encrypt. Jadi kalau misalnya encrypt itu merahasiakan data. Misalnya ini adalah spidol gitu kan. Spidol ini bisa kita rubah menjadi pena. Kemudian setelah nanti sampai ke layanan selanjutnya, pena ini bisa dirubah lagi menjadi spidol. Itu namanya decrypt. Jadi kalau encrypt mengunci, kalau decrypt adalah untuk mengembalikan ke posisi semula dan sebagainya. Ini menggunakan SSH.
Aplikasi yang digunakan adalah yang ini. Jadi bisa kita menggunakan aplikasi Pati. Ya. Buka aplikasi Pati, kemudian klik generate untuk mengenerate sambil gerak-gerakkan kursor Anda agar proses berjalan-jalan, berjalan. Nah, ini dia RSA, ada tipe RSA ya. Nah, inilah dia kunci itu. Generator ya. Jadi kalau kita praktekkan, kita buka di sini Patinya. Ini ada Pati. Udah saya install memang. Saya memang menggunakan remote server, menggunakan Pati ya. Pati oke. Di sini harus apa namanya? Harus menggunakan Pati key generator. Jadi kita coba download dulu. Ada nggak sabarnya setidaknya? Patigen dan Pati.exe. Ini ya, ini kita klik nih. Ini kita klik 2 kali. Seperti ini dia, no key ya. Muncul seperti ini, no key ya. Kemudian selanjutnya adalah kita ya, setelah prox ini kan kita generate ya. Kita harus mengenerate dulu katanya. Buka aplikasi, kemudian klik generate untuk mengenerate. Klik generate-nya mana nih? Ini ya, kita generate ya. Ini generate. Nah, ini ya, please generate some randomized by moving the mouse over the blank. Silakan kamu bangkitkan atau generate sambil menunggu ya nilai acak, kemudian sambil kamu gerakkan mouse ke area kosong supaya ini bergerak katanya. Oke, finish. And then ya, this is the public key. Ya, is mine. Jadi inilah milik kita. Inilah dengan metode SSH RSA yang ini. Ini key fingerprintnya, ini ke komennya. Kemudian kita lihat selanjutnya ya. Ini udah selesai. Ini tipe apa? RSA ya. Jadi kalau misalnya kita tukar lagi menggunakan tipe generate, misalnya DSA bisa nggak? Bisa, tapi ini RSA, lihat sini ya, SSH RSH. Pak, apa beda itu? Beda. Jadi maksudnya gini, inilah dia kuncinya. Public key yang kita gunakan nanti untuk login. Ya, bayangkan kalau misalnya ada yang bisa menghafal ini. Nggak bisa kan? Maksudnya betapa sulitnya untuk ya mengetahui kunci daripada seperti yang sudah kita generate dari menggunakan Pati ini. Oke, kita coba ikuti dulu apa dia ini, artikel dia ini. Setelah proses ya generate selesai, perhatikan gambar di bawah ini. Ini dia, ini gambarnya, inilah dia ya, ini yang kita copy nanti. Kemudian key fingerprint, nah ini dia key fingerprint SSH RSH. Jadi kalau nanti di mata kuliah kriptografi ini kalian pelajari ini, kok bisa dia berubah seperti ini dia. Tapi kalau prakteknya hanya untuk kayak mana supaya kita mendapatkan kunci. Nanti pendalamannya itu nanti di metode kriptografi. Itulah untuk mengamankan bagaimana apa namanya kiat-kiatnya ataupun untuk membangkitkan kunci itu. Jadi sudah kita bangkitkan kuncinya, sudah kita generate key command PC sayang. Nah, ini command ini PC sayang. Di sini key commandnya ini RSA. Ini kita buat ya. Coba kita lihat lagi. Baru kita lakukan apa di sini? Save. Di sini ada save. Oke. Ini kita buat sini misalnya key ini kita ganti ya. Tapi di sini nggak suruh ganti ya. RSA key 2021 11, kemudian ini menurut berarti apa ini? Tanggal ya. Time ya. Paham ya? Coba lihat 2021 bulan 11, kemudian tanggal 17. Bisa nggak kita ubah ini? Bisa.
Tapi kalau yang ini kayaknya nggak bisa lah. Oh, bisa juga kayaknya ya. MS nggak bisa, is disable ya. Jadi di sini nggak bisa kita melakukan update ataupun untuk merubahnya. Dan yang ini kita bisa berubahnya karena hanya untuk apa di sini? Komen. Hanya untuk ya cuma komentar doang. Misalnya my server. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita save private key. Kita save private key sini. Yes, kita save. Kemudian are you sure you want to save this key without the first ya, to protect it. Nah, ya kan? Apakah kamu ingin menyimpan key ini tanpa melindunginya dengan privasi? Yes kan aja, kita yes kan ya. Yes, cuman kemana nanti nyimpannya? Oke, biarin aja, kita yeskan dulu. Yes. Oke. Nah, dia ngarahkan ke sovereign ya. Di sini ekstensinya lihat sini. PPK. Nah, cuma dua. Cuma dua di sini pilihan. Kalau all files berarti semua files kan. Kalau yang ini kan khusus, berarti nanti filenya itu adalah .ppk. Nah, itulah kuncinya itu. Kita buat sini misalnya kunci privat. Oke. Kita yeskan. Oke, tersimpan. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya apa? Bagian kotak merah paling atas adalah public key. Nah, yang ini katanya public apa? Key, ya kan? Itu publicnya. Kemudian copy seluruh teks pada area tersebut, ya kan? Kopikan katanya semua ini, semua tanpa kecuali, copy. Selanjutnya ya, ke tempat yang aman, ya kan? Kopikan katanya, copy seluruh teks pada area tersebut ke tempat yang aman. Nanti public key tersebut akan didaftarkan ke server. Nah, ya kan? Bagian jadi nanti ini didaftarkan ke server nantinya. Kemudian bagian key, komen dapat ya Anda gunakan untuk memberi nama atau catatan tentang tadi udah kita rubah ya. Kemudian key prase digunakan untuk memasang password pada private key ini. Password akan selalu ditanyakan ketika proses key digunakan, karena artikel ini berjudul login SSH tanpa password. Nah, ini tadi yang di atas ini tadi ya. Kita skip sih nanti. Nah, ini artikelnya judulnya tentang itu, tanpa password. Ya. Maka kosongkan saja. Tadi sudah kita kosongkan, namun simpan private key di tempat yang aman. Oke, sudah kita simpan. Udah. Kemudian setelah itu nih, cara mengenerate, lihat sini. Cara mengenerate SSH key di Linux dan Mac hampir sama. Default private key-nya berada di home SSH IDRSH. Ini kalau di Linux seperti ini perintahnya. Beda-beda ya. Kemudian generate key dengan perintah di bawah ini. Opsi untuk komentar seperti ini dia. Hasil output kurang lebih seperti di bawah ini. Perintah SSH key dihasilkan dua buah file. IDRSA yang bersihkan private key, IDRSA yang bersihkan public key. Ini ada public, kemudian ada private ya. Private. Kemudian konfigurasi pada SSH server, enable key authentication untuk mengaktifkan autentikasi dengan key, edit ya konfigurasi SSH. Ini dia. Ini biasanya di sini letaknya alamat port itu. Kalau kita buka misalnya PATI ya, dia berada di sini. Jadi autentikasinya itu berada di alamat etc, SSH, SSHD config. Pastikan value di bawah inilah yes.
Public key authentication yes. Dalam nih kalau Linux nih. Ini saya remote ya. Pati mana dirimu? Oke. Servernya ini alamatnya berapa tadi? Ini saya buka dulu. Oke. Kemudian di mana tadi alamatnya? Ini saya keluar dulu. Kalau dia keluar satu langkah, ketikkan aja cd nano, ya kan, etc. Kenapa di etc, Pak? Karena di etc itulah tempat penyimpanan konfigurasi. Makanya tadi kan sini banyak nih. Nah, ini etc. Kemudian di dalam etc itu apa lagi? Di dalam etc apa? Ada namanya di sini. Ada namanya. Muncul nggak dia? Password pun ada nih. Ya. Ada namanya etc. Udah kita ambil di dalam folder etc. Kemudian selanjutnya adalah di bagian SSH. Ini dia SSH. Ini. Di bagian SSH ini. Jadi kenapa nanti kalau Anda bertanya di etc, kenapa di etc, Pak? Karena di dalam etc itu banyak konfigurasi seperti kayak program files. Juga kalau misalnya di Windows itu ada namanya sistem 32. Pernah nggak Anda mendengar sistem 32? Sistem registry. Misalnya gini, kayak mana cara untuk memindahkan tombol startnya ke kanan? Kayak mana supaya dia ke atas? Dan tombol start itu bisa dirubah menggunakan kalimat mulai. Walaupun sekarang sudah ada terjemahan sistem operasi bahasa Indonesia. Kemudian misalnya start laptop itu agak cepat sedikit, di mana dilakukan? Di sistem 32 ataupun di sistem registry. Yang ini. Kalau di Windows yang ini. Apa namanya? Sistem apa? Regedit namanya. Kalau saya biasa waktu mau saya config misalnya di regedit.exe, ini dia. Nah, yang ini. Di sini semua aplikasi, pengaturan aplikasi itu. Nah, nih. Kalau kamu mahir di dalam ini, register editor ini, karena kan sini pendaftaran, sama kayak konfigurasinya. Yang saya lakukan tadi di Linux tadi juga seperti hal demikian, cuman berbasis GUI. Nah, misalnya kayak class root ini. Nah, di sini juga bisa kita mengamankan data-data kita. Jadi juga ini nggak sembarangan diakses kalau kamu tidak punya kepentingan di sini. Jadi artinya apa? Biasanya yang diserang oleh virus itu di sinilah dia. Artinya dirubah-rubah virus itu ya masuk ke dalam sini, kemudian dia banyak melakukan perubahan. Misalnya dewordnya aturan masih satu, dirubah lagi yang lain. Jadi timernya itu bertambah. Jadi sebenarnya virus itu menyebarkan dirinya. Virus itu diciptakan memiliki timer yang sangat tinggi. Misalnya 1000 sekon. Maka dijalankan di sebuah sistem operasi, ya kan? Kemudian dibaca oleh prosesor itu karena waktunya tinggi, ya fokus dia ke virus itu. Makanya sebenarnya waktunya sistem operasi itu seolah-olah jadi lambat karena dia membaca waktu. Dan setiap yang istilahnya mengganggu kita itu dikatakan virus. Makanya virus itu diciptakan berdasarkan timer. Pernah juga dulu kawan saya membuat virus. Jadi virusnya dibuat dari bahasa pemrograman Visual Basic. Jadi timernya itu dinaikkan. Itu dia. Nah, jadi dia yang diserangnya itulah sistem registry kalau di Windows. Makanya itu purus Windows. Bagaimana Pak kalau misalnya di Linux ini diserangnya? Apa mau diserangnya di sini? Hanya teks doang. Dan enggak sinkron. Makanya kalau misalnya virusnya dibuat dari Windows, kemudian digunakan untuk menyerang sistem operasi Linux, yang nggak nyambung. Makanya kenapa sistem operasi Linux lebih aman,
Itulah salah satunya alasannya. Kemudian di sini adalah SSH. Nah, di dalam SSH ini ada namanya lagi SSHD. SSHD. Mana sih? Nggak bisa tab laptop saya ini. Ini yang ini SSHD. Oke, config. Baru kita enter. Inilah alamatnya. Nanti kalau ditanya kalian di mana untuk melakukan perubahan authentication juga perubahan port di dalam sistem operasi Linux, letaknya itu di mana? Di etc, di SSH, di SSHD config. Jadi etc itu apa? Masih folder. SSH itu juga masih folder. Dan SSHD config ini adalah apa ini? Ini adalah filenya. Ini adalah filenya. Jadi kalian ngerti kan? Jadi ketika kita ingin membuat perintah, kamu harus tahu dulu alamatnya. Misalnya gini, di Windows misalnya, aku mau buka Corel lah, aku mau buka aplikasi MySQL. Gimana caranya? Mungkin kalau misalnya caranya Anda lihat misalnya di Windows ini di Windows ini Anda lihat, ada nggak sini MySQL? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau misalnya Anda buat misalnya kayak gini, nah inilah kalau di GUI itu udah biasa kita kan. Tekan aja di sini, tekan start, kemudian apa sini? Klik sini MySQL. Juga pun rasa aku nggak ada ini. MySQL. Tidak ada kan? Ada nggak? Nggak jumpa. Tapi kalau misalnya Anda buat sini adalah aplikasi yang melayani MySQL dan Apache, itu baru tepat kalimatnya. Makanya menyusun kalimat ketika kita melakukan pencarian itu pun harus jelas. Aplikasi apa? Misalnya SAM. SAM itu kan dia kan ini. Nih. Aplikasi SAM ini kan X ini kan cross. Platformnya itu semua bisa. A itu adalah apa? Apache. M itu adalah MySQL. P ini adalah PHP. Jadi X ini adalah maksudnya cross platform. Ya, you bisa pasang di Mac OS. Kamu bisa juga pasang di Linux. Juga kamu bisa pasang di Windows sistem operasi maksudnya. Jadi A ini adalah Apache, M ini adalah MySQL, P ini adalah PHP. Begitu cara pencariannya. Nah, misalnya gini. Jadi kalau kita buka misalnya SAM di sini, ini dia. Ini saya buka misalnya SAM. Maka nanti dia akan muncul di samping ini. Nah, ini dia. Ada sini kan? Ada Apache. Kemudian ada MySQL. Ini saya jalankan. Nah, ini kalau di Windows untuk mencarinya seperti itu kalau GUI. Nah, bagaimana Pak kalau kita cari misalnya di sini tidak ada? Bagaimana caranya? Nggak muncul lah misalnya. Tapi kalau misalnya semuanya sudah kita install aplikasi itu, akan ditampilkan di pencarian. Berarti kan kita ke manualnya kan, kita cari manualnya. Di Windows itu setelah selesai diinstal, emang kemana sih hasil mentahnya itu? Jadi ini misalnya kita download misalnya aplikasi dari internet. Misalnya kita download namanya SAM. Kemudian kita install di laptop kita, maka nanti tersendiri otomatis akan membentuk sebuah lintasan. Itulah yang dikatakan path. Apa? Path. Dan yang saya buat tadi cd
etc ataupun nano etc, kemudian SSH, kemudian lagi SSHD. Itu adalah sebuah lintasan supaya cepat. Itulah perintahnya, itulah yang mendasari. Nah, Anda pun seperti itu juga. Kalau Anda paham di GUI, mengerti Anda di mana letaknya, pasti bisa Anda menuliskan perintah di Linux. Juga di Windows sama juga. Ya, misalnya di Windows nih, saya mau pengen kemana? Saya mau pengen cd. Nah, ini misalnya saya ketikkan. Nih, nah ini. Misalnya saya pengen ke ini. Langsung misalnya ke padnya. Saya di download Telegram, kemudian bab 1 ini saya klik yang ini. Nih, masih ada nggak filenya ini? Saya langsung klik aja gini. Apakah ada filenya? Langsung terbuka kan? Nggak perlu lagi saya buka, saya cari dokumennya, tapi alamatnya saya ingat gitu. Sama halnya juga di perintah Linux juga, cuman dia kadang padnya itu penulisannya itu aja yang berbeda. Nah, ini langsung terbuka kan? Nggak mesti saya buka Microsoft Word-nya, nggak saya buka ke dokumennya. Ingat saya padnya. Jadi begitu juga di sini. Kenapa Pak mesti kayak gitu perintahnya? Memang gitulah untuk perintah di server. Karena nggak semua layanan GUI, nggak ada layanan GUI di situ. Kalau layanan GUI ini kan klik sini, klik sana, selesai pekerjaan kita. Nah, kemudian ini tadi mana tadi? Saya lanjutkan tadi di sini ya. Nah, nih. SSH config. Apalagi nih? Banyak kali iklan ini ya. Oke. Nih. Jadi kalau nano itu adalah perintah untuk membuka file. Apa isi file di dalam sshd config itu? Berarti Anda ketahui bahwasanya ini adalah folder, ini adalah folder, ini adalah file. Di akhir dia. Kalau di akhir berarti itu menandakan apa? File. Nggak mungkin folder. Kalau folder dia harus perintahnya cd. Ketika nanti ada situ kamu tuliskan folder, kamu nanokan ya kosong, blank, nggak ada isinya. Nah, gitu dia. Itu dasar daripada perintah Linux. Ini saya buka ini. Nah, inilah isinya. Jadi kita cari ya di sini ya. Kita hanya fokus tadi di bagian mana? Di bagian apa tadi? Di bagian encrypt. Pasti ada itu. Kalau nggak ada pun ditambah bisa itu. Authentication. A notch ya. Permit. Di atas ini kayaknya. Itu katanya di yes kan. Authorize. Hanya dia host based authentication no. Ini no ini. Jadi inilah di yes kan dia yang ini tadi. Yang ini. Authentication ini bisa kita hilangkan ininya. Lalu kita apakan? Yes kan. Itu maksudnya tadi di artikel siapa? Yang kita jadikan sebagai sumber tadi ya. Yang ini tadi. Public ya, apa namanya? Pub key ya, public key authentication yes. Kita lihat di sini pub key authentication yes. Untuk mengaktifkan autentikasi dengan key, edit konfigurasi SSH config, pastikan value di bawah ini yes. Pub key ya, namanya pub key. Mana tadi dia? Ini. Apa ini? Yes ya. Ini kita yes kan yang ini. Ini sudah yes sebenarnya. Tapi dikasih hashtag. Hashtag itu gunanya kemarin apa? Untuk menonaktifkan. Jadi kalau saya buka ini sudah aktif nih.
Sudah aktif. Ini saya simpan, kontrol apa? O. Maka dia muncul seperti ini di bawah. Kemudian saya enter. Setelah itu kontrol X. Nah, udah oke itu. Ya. Oke, kita lanjut baca artikelnya ya. Kemudian service SHD restart. Baru kita lakukan restart. Kita lakukan restart ya. Jadi di sini yang pertama di sini ya, hasil output kurang lebih seperti ini. Kalau kita ini katanya tadi dari Linux ya. Ini coba dulu kita lakukan ya. Lakukan seperti ini ya. Ini sudah kita yeskan. Saya coba menggunakan IP AD. IP-nya adalah 100 ya. Saya buka dulu FATI-nya. Kemudian 199 berapa IP-nya? 100, kemudian sini 9902. Kalau tak salah itu dia. Login S-nya adalah root. Kemudian passwordnya adalah ini. Oke. Kemudian kalau di PATI ini bisa kita melakukan kopas. Itu dia. Berbeda tadi kita langsung ke servernya, nggak bisa kita kopas. Nah, ini misalnya saya kopas nih. Kita generate misalnya, ini CD SSH. Ini kita klik seperti ini. Caranya dulu katanya, cara mengenerate SSH key di Linux dan Mac hampir sama. Defaultnya FreePath key berada di home. Kemudian apa namanya? ID RSA. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Pertama di sini kita masuk dulu ke ini, change directory. Kita masuk dulu ke SSH. Coba kita masuk ke sini ya, CD home. Saya buka dulu nih. Kita coba buka sini, CD home. Jadi home itu apa? Sama seperti apa kalau di Windows? Ya, bagian mana lah dia itu? Kalau misalnya kita lihat di Windows 10 ini, jadi kita belajar Linux itu kita sama-samakan aja dengan GUI. Kalau misalnya kita klik ini, quick access, ini semua lah yang kita akses pada saat later, barusan gitu. Ini yang saya akses kemarin-kemarin gitu. Kalau di Windows ada nggak home-nya? Home-nya nggak ada kan? Nggak ada rumahnya kan? Di sini langsung nampak dia tertera di sini. Ada desktop, ada download, ada dokumen, ada picture. Ya, tetapi not found home directory. Ya, not found-nya nggak ada ditemukan ya. Itu perbedaannya. Jadi gimana ada di sini ada nggak home-nya? Nggak ada. Kalau di Linux itu ada home-nya. Di dalam home itu terdiri apa? Terdiri yang demikian tadi, ada dokumen, ada down. Nah, itu dia kalau di Linux. Kalau saya buka ini misalnya, saya ls kan. Nah, ini dia. Ada dosen ya, ada user, kemudian ada yang lainnya juga. Kemudian misalnya saya masukkan sini CD SID. Ini pengguna yang ada di dalam itu. Saya ls kan. Pasti ada FTP ya. Kemudian kalau misalnya saya klik lagi ini CD dosen misalnya, dosen. ls kan. Nah, ini nggak ada foldernya di dalamnya. Kemudian CD spasi titik-titik CD user.
ls. Nah, nggak ada ya. Kemudian jadi ini berdasarkan kalau misalnya kita lihat home-nya siapa, rumahnya siapa di situ. Misalnya adalah saya, ya, penggunanya adalah saya, rumah saya, kemudian saya membuat beberapa direktori di dalamnya. Bisa apa tidak? Bisa. Jadi misalnya gini, saya buat folder, misalnya saya cd, keluar dulu, cd ls, ya, saya buat sini make directory. Misalnya saya tuliskan di sini adalah ini, misalnya saya tuliskan sini misalnya adalah dokumen. Nah, saya enterkan, udah jadi. Kemudian saya direktorikan lagi, buat direktori, kemudian apa sini download. Kemudian saya buat sini misalnya adalah pictures. Udah, cd ls, kemudian so keluar. Maka sekarang cd ls. Nah, sudah ada di sini. Ada dokumen, ada download, ada ft. Nah. Jadi kalau misalnya di home-nya itu, kalau di Windows itu langsung ke namanya. Misalnya kalau di Windows saya ini berarti kan saya di mana ini? Di SAID kan? Iya kan? Di sistem operasi C, kemudian di user di SAID. Ah, inilah dia, ada sini dokumen, ada download. Itu kalau di sistem operasi Windows. Jadi kalau misalnya di sistem operasi Windows itu home-nya itu berada di mana? Di sistem, di local disk C, kemudian di nama pengguna, kemudian baru kita lihat isinya, situ dia. Nah, kalau misalnya tadi di sini dikatakan ya, kita coba buka lagi. Nih, ya. Kemudian cd change ya. cd itu singkatan dari change directory. Berpindah direktori ataupun merubah direktori. Itu maksudnya. Berlaku nggak ini perintah ini di Windows? Berlaku ya. Kemudian di sini katakan make apps ya. Make directory backups. Berarti ini membuat apa ini? Membuat direktori backup. Artinya membuat direktori yang ini. Nah, ini coba dulu kita masuk tadi ke SSH ya. Saya buka di sini ya, cd home, kemudian cid, kemudian ini sebenarnya apa namanya? cd SSH, nggak bisa itu ya. Dia harus kemana perginya? Kemana perginya ini? Ke sini, bentuknya kayak gini. Biar Anda lihat ya. Ini tanda apa ini? Ada seperti gini dia. Ada nggak gelombang? Ada. Ini nampak macam gelombang kan? Nampak nggak? Itu berbeda itu. Nanti kalau misalnya kalian, Pak, kok nggak nampak perintahnya, Pak? Nggak seperti gelombang saya lihat katanya. Ini dia macam ada gelombang nggak ini? Sebelum hashtag ini. Nah, itu diperhatikan tuh. Ada ngaruh nanti pada saat kita nanti melakukan konfigurasi, melakukan hacking. Kita masukkan perintahnya kok nggak respon. Salah aja terus gitu. Itu harus diperhatikan simbol-simbol itu. Berarti kita itu harus berada di sini gitu. Tadi saya kan masuk di sini. Di bagian mana tadi saya masuk? Di seperti ini. Langsung pagar seperti ini, ya kan? Nah, saya nggak sebagai admin. Jadi kalau sudah seperti ada hashtag kemudian ada pagar, maka itu adalah admin betul, administratornya, SCS adminnya. Kemudian coba saya ketikkan ini ya. cd bisa nggak ya? Langsung gini ya? Nggak bisa gitu.
cd, kemudian harus ke sini dia, etc, kemudian apa lagi, ssh ya, ssh. Nah, ini dia. Kemudian di dalam ssh ini ls, lalu kita lihat di sini ssh config. Mana yang kita backup di sini? Yang kita backup di sini adalah, ada nggak di sini? Dia tertulis ssh config, sshd config, kemudian ssh host key ya. Ini semua file nih. Nah, ini yang ini public nih. ssh host key public. Nah, ini udah ada nih. Udah ada bawaannya. Ya. Kemudian ssh host rsa key. Ini juga. Jadi maksud dia itu yang ini. Ini. Apa di situ? RSA key. Berarti kan yang ini. Coba kita buka dulu isinya. Apa isinya ini gitu kan. Nano SSH ini agak underscore mana ini? Gak bisa dia. Coba saya kopikan dulu yang ini. Kalau di path ini tinggal gini doang ya. Nano, kita coba klik yang ini. Nah, ini dia. RSA key. Nih. Klik. Ini coba apa ini ya? Nano. Apakah memang ada isinya? Itulah isinya. Isinya seperti demikian. Ini kunci yang sudah ada rupanya. Jadi apa namanya? Si Linux itu sudah menyediakan kunci tertentu dalamnya, sudah di generate rupanya. Jadi kita tinggal ngaktifin autentikasinya di dalam SSH, di dalam etc SSH, kemudian di sshd config, baru public key authentication-nya itu kita apakan tadi, kita yeskan. Paham maksudnya kan? Jadi semua kuncinya sudah tersedia di sini. Jadi kan nggak mungkin kan kamu misalnya kamu hafal kunci ini, nggak mungkin. Nah, ini ya copy paste. Oke, kita okekan dulu ya. Berarti di situ adalah SSH-nya sudah ada. Berarti kalau yang ini publiknya ini kita coba lihat dulu. Publik ini apa sih isinya? Nah, ini publiknya. Ini kita coba nanokan juga. Nano. Ini dia nano apanya isinya. Cuma gini aja. Publiknya. Oke lah ya. Nah, ya. Ini dilakukan katanya backup. Jadi kita lakukan dulu buat sini folder backup, baru kita pindahkan IDRS itu backup ya, kita buat ke dalam. Kemudian generate key dengan perintah di bawah ini. Kita nggak usah mengenerate lagi lah karena sudah ada di dalamnya. Kemudian hasil output kurang lebih seperti di bawah ini. Inilah dia. SSH Kikin TRSA Linux sayang. Yang ini demikian ya. Kita sudah generate tadi, kita nggak usah membuat lagi. Kemudian IDRS yang dibersihkan private key. Kemudian IDRS pub. Ini tadi yang pubnya public, ini ada private. Kemudian public key authentication yes, ini tadi kita yes kan. Kemudian restart SSHD. Kemudian daftarkan public key pada server. Kita daftarkanlah public key-nya tadi ke dalam server ya. Defaultnya public key yang diizinkan login berada pada directory home masing-masing user, tempatnya di SSH atau reside keys. Jadi di sini defaultnya. Agar tidak bingung, loginlah dengan user yang akan Anda gunakan login key, kemudian paste dari public key dan RSA pub atau text area besar di aplikasi Pathogen yang telah di-generate tadi ke file tersebut. Ya. Jika Anda menambahkannya dengan user root, pastikan file authorized key ownership hanya dimiliki user yang bersangkutan dan cmod
600. Nah, ini perizinan ini. Ya, setelah mendaftarkan public key pada server, cobalah login dengan menggunakan private key yang telah dibuat tadi. Jadi konfigurasi pada SSH client. Jadi sudah kita buat tadi di server, sudah kita tanam semua tadi public dan private key-nya itu. Kemudian kita sebagai client ingin melakukan remote seperti demikian. Nah, ini kita lakukan sini SSH out. Nah, itu dia. SSH out, kita masukkan sini private key-nya. Yang kita simpan tadi kita browse kembali, baru kita masukkan di dalamnya yang ini, ya. Kita browse, kemudian kita masukkan alamat IP-nya, kemudian kita save. Nah, baru kita open. Seperti itu dia. Panjang ceritanya ya. Itu masih dalam satu konten untuk membuat sebuah private dan public key. Jadi nanti ini bisa kita praktekkan juga nantinya ya. Oke ya. Oke, kemudian mengamankan SSH itu seperti demikian. Jadi sangat panjang ceritanya. Sebenarnya ini pun sudah sebenarnya aman ya. Portnya aja pun kita ganti, portnya itu sudah kewalahan itu. Ini port yang ini defaultnya kan berapa? 22 itu port default itu 22. Portnya saja pun kalian ganti itu sudah apa. Tapi kalau misalnya alamat websitenya kan itu kan nggak mungkin diganti kan. Misalnya detik.com, kamu ganti alamat lain, kayak mana orang akses apa detik.com. Jadi celah orang menghack itu dari alamat websitenya. Cuman portnya itu di otak-hati. Kemudian juga dari SSH-nya. Dari mana tadi? SSH-nya itu diganti dari sini tadi, diganti orang itu. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, ya, di sini diganti di bagian key ini, ya. Host, gen, cipher, out. Nah, ini banyak ini metode-metodenya untuk keamanannya. Oke. Nah, ya. Selanjutnya mengamankan SSH. Ini tadi sudah mengganti port. Nah, selanjutnya apa? Mengganti port. Nah, ini udah kita praktekkan ya. Port itu berada di mana? Di etc SSH config. Jadi itu portnya ada 22. Kemarin itu kalau dilihat di sini, ya mana tadi? Nih, portnya itu adalah berada di ya nano, sini dia SSH D ya, SSHD config. Coba saya ls dulu, ls. Ini dia SSHD config ini. Di sini dia ya, kopikan ke bawah. Kemudian di sini adalah nano. Nah, ini dia 9902. Kalau saya defaultkan ini, maka dia akan menjadi 22. Ini saya defaultkan, coba ya. Saya ginikan. Saya kasih hashtag dulu lah. Nah, ini saya kasih hashtag. Kemudian ini saya simpan, Ctrl O. Nah, apakah masih bisa login? Kita coba dulu. Mana tahu nanti nggak bisa, kacau kita ini. Kemudian saya coba di sini new session 199.100. 22. Portnya adalah berapa? 22 nih saya port. 22 saya buat. Saya oke kan dulu. Wah, nggak bisa. Apakah tadi sudah tersimpan atau belum ya? Coba. Ini masih bisa nggak ini diakses nih? Masih bisa ini diakses. Coba dulu. Oh, karena nggak di restart mungkin ya. Oke, nano. Ini saya. Wah. Ini kita ubah dulu 22. Kita nonaktifkan ya. Kita Ctrl O. Kemudian Ctrl X untuk menutupnya. Baru kita restart dulu. Bagaimana cara merestartnya? etc
init D, init D, kemudian SSH restart. Ya, cd dulu, cd etc init D, kemudian SSH restart. Nah, gitu cara merestartnya. Repot kan? Habis itu kita coba dulu login lagi balik. New session 199.100. Bisa nggak masuk port 22 ini? Ah, bisa. Tengok ini. Bisa kan? Warning potential breach ya. Jadi dia kalau pertama masuk seperti ini. The server host key does not match the one party SSH. Diregistry. Didaftarkan dulu. Kemudian maksud daripada yang lain, ya kan? Server administrator harus merubah host key. Sebenarnya sini pun sudah dijelaskannya. Harus merubah kunci dari hostnya ini. Kita sebagai hostnya. Kemudian or you have actually connected the another computer pretending to be the server. Jadi artinya apa? Ya, pada saat kita nanti menghubungkan dengan komputer yang lain juga, ya, itu harus kita perhatikan bahwasanya ya memang benar-benar key-nya itu yang kita gunakan adalah ya seperti yang kita sudah tentukan. Makanya kalau misalnya ke port, kalau misalnya kayak private key ataupun public key itu nggak usah kita hafal, tapi harus kita buat di dalam dokumen tertentu. Buat dia dalam tabel, cetak, ataupun simpan ke tempat yang lebih aman. Itu dia. Kemudian di new SSH masuk lagi di sini kan, yang dijelaskan tadi di artikel yang si kawan tadi, juga diingatkan juga di sini. Kemudian ini SSH-nya, key-nya itu adalah ini key fingerprint is SSH at 255.19.255. Kemudian untuk heksanya ini demikian. Kemudian jika kamu ingin ya memiliki ingin merubah suatu kunci yang baru, maka dengan ini kamu harus melakukan yes ya untuk memperbaharui, kemudian chat-nya, kemudian kemudian teruskan untuk menghubungkannya. Tetapi jika kamu tidak ingin menghubungkannya tanpa, ya udah nggak usah kamu klikkan, kamu hanya tekan sentuhkan aja no di sini ya. Kemudian ya itulah dia ya. Di sini juga sudah kita disuruh untuk memperhatikan ya, supaya kita istilahnya mengingatkan kepada kita untuk membuat private key-nya, kunci daripada SSH-nya itu. Jadi ini kalau saya yes kan, maka sini remote and unaccepted close network connection. Kenapa saya nggak bisa masuk di situ? Karena saya tadi sudah apa? Nih, coba lihat sini ya. SSH config, kemudian di sini tadi, nah ini dia. Karena tadi saya di sini sudah nano, bukan cd. Tadi masih ada perintahnya ini. Nah, ini dia. Nano RSA key. Ini kita CD-kan dulu sini. Apa namanya? Nano etc. Kemudian apa tadi? SSH. Nah, ini dia. Tadi dia kalau tak salah di sini dia berada sini. Oh, bukan. Ctrl X dulu. Di bagian mana tadi dia? Di bagian SSH ya, SSH. Ya, benar di SSH. Ini kita coba hapus dulu. Kita change directory aja. cd etc
cd etc ssh, kemudian enter, kemudian ls kan dulu. Nah, ini kita kopikan yang ini, RSA ini. Tadi kita apa tadi kan ini? Kita aktifkan tadi kan? Coba kita nanokan, enter. Bukan sini ya, maaf ya. Di bagian nano, sorry, cd dulu sekali lagi, cd sshd ya. ls dulu. Ini dia sshd config yang ini. Ini coba kita kopikan, copy, kemudian di sini kita nanokan, nano. Oke. Ini authentication-nya tadi ini kita apakan? Public key authentication ini kita kasih hashtag supaya dia nggak minta key-nya. Nah, jadi di situ katanya tadi di bagian SSH itu penjelasannya menjurus ke sana ya. Jadi ini kita save dulu, Ctrl O, kemudian enter, Ctrl X, baru kita restart ya. etc ini D, kemudian network jadi apa namanya, konfigurasi di mana kita melakukan konfigurasi itu yang kita restart. Kita mengkonfigurasi di mana? Di bagian SSH. Kalau Anda mengkonfigurasi misalnya men-change alamat IP, berarti Anda harus merestart alamat konfigurasi IP-nya kan gitu. Itu kalau di Linux. Nah, sebenarnya di Windows pun seperti itu juga. Cuman dia perintahnya kita harus mengarah ke sana. Nggak usah kita restart laptopnya gitu, bukan gitu maksudnya. Tapi di restart adalah sistem operasi yang digunakan. Oke, baik ya. Nah, ini saya coba restart ya. Kemudian sini SSH. Ini SSH restart. Karena nggak masuk sini nih, cd ya etc etc init D, kemudian ssh restart. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Kemudian lalu kita coba lagi di sini, apakah bisa atau tidak. New session. Kemudian kita coba di sini buka 199. Apakah masih bisa atau tidak? Kalau nggak bisa, kita coba lagi, explore lagi, balik. Coba ya, bismillah. Bisa, berhasil kan? Ini port berapa tadi? Port 22. Tapi nggak saya rubah. Saya rubah tadi port 22, cuman saya kasih hashtag. Artinya itu port default. Nah, kalau misalnya saya rubah di situ juga, saya ubah lagi, saya rubah lagi portnya ini, saya rubah lagi portnya. Mana tadi perintahnya ini? Nano SSHD ya. Ini karena saya nggak bisa copy paste. CD apa? etc. Di mana alamatnya? Untuk merubah port etc cd apa lagi, ss ya, ssh, kemudian ls kan dulu biar nampak dia. Ini kita nanokan, nano sshd. Nah, ini kita nanokan nano sshd config. Nah, ini dah. Disinilah kita merubah portnya. Jadi kalau dia hashtag itu tidak aktif. Kalau saya mau aktifkan, ini saya ubah ini
Kemudian saya rubah portnya misalnya adalah 2211. Saya simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Tekan kontrol apa? Apa ditekan? Kontrol? Iya, kontrol O. Saya tekan kontrol O, enter, baru saya kontrol X. Lalu di restart. Apa yang di restart? Yaitu adalah SSH-nya, karena kita melakukan konfigurasi di bagian SSH pengamanannya. Langsung fatal dia ya, langsung nggak bisa. Nah, ini di restart nih. Ini saya coba buka lagi, balik, kemudian saya coba login S. Ini saya coba remote balik, new session. Kita coba 199.199, kemudian 100. Kita enter dulu. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Network error, connection reverse, ya, jaringan terputus. Jadi nggak bisa. Itu portnya diubah. Itulah salah satu keamanannya. Udah tadi SSH key-nya kita ubah, public private key-nya juga kita ubah, juga portnya kita ubah. Nah, dan itu pasti menambahkan keamanan. Berarti kita harus masukkan key yang benar. Kita masukkan key-nya 199, kemudian berapa? 2211. Ini bagi yang mengingat. Tank. Wah, nggak bisa juga nih. Ya. Wah, udah jam 1:30 rupanya. Oke, di sini pun juga nggak bisa. Ada masalah ini. Oke, baik. Saya coba lagi. Coba lagi. Ini tadi berapa tadi? Oke. 2211. Kemudian tadi ini tadi pub key authentication yes. Pub authentication yes. Kemudian 2211. Bisa simpan dulu. Ctrl O, enter, seperti ini. Kemudian saya coba keluar dulu. Restart di sini aja. Lalu saya coba new session. Diulangi dulu. 100. 2211. Kemudian open. Nah, bisa ya ini ya. Kita yeskan. Yes. Nah, bisa ya. Nah, jadi tadi ini sudah kita rubah tadi. Oke. Root. Kemudian juga Oke, ini dia. Jadi sudah berhasil kita merubah port. Kemudian selanjutnya apa katanya? Coba perhatikan dulu. Nanti sebentar lagi kita mau selesai nih. Baik ya. Kemudian ini dibilangnya SSH restart ya, service SSH restart. Tapi saya tadi menggunakan perintah ini dia langsung ke rootnya. Itu nggak ada masalah tuh. Mematikan SSH untuk root. Ternyata rootnya itu juga diganti. Jadi menggunakan nama kita lah gitu. Root itu sudah biasa ya. Jadi setelah kita selesai menginstal sistem operasi, misalnya Linux, katakanlah Ubuntu ataupun Debian ataupun Red Hat ataupun CentOS, itu
nama bawaannya itu apa namanya? Root. Ingat ya. Berarti kalau yang ini apa ini? Ini saya buat sini. Ini berarti nama penggunanya adalah root. Ya kan? Itu namanya root bawaannya. Nah, di artikel dia ini kita harus merubah menjadi ya sesuai yang kita inginkan. Namanya apa? Misalnya di sini adalah masukkan Kadek Jaya. Berarti tambah user ini maksudnya. Kalau misalnya saya buat di sini adalah katakanlah di sini ya, saya buat sini add user. Nih add user, kemudian saya masukkan sini adalah Ramadan, nama saya misalnya Ramadan. Oke, enter. Jadilah itu, udah ada berarti. Ramadan sudah ada. Ramadan. Already exit kosong. Oke, gini ya, gini. User Ramadan. Nah, karena tadi user Ramadan sudah ada, kemudian saya membuat Ramadan. Ada S-nya ya. Maka di sini apa katanya? New password. Masukkan passwordnya. Saya masukkan passwordnya, misalnya samakan passwordnya. Retype lagi. Nah, full name, enter deh ya. Masukkan nama baru ya. Kemudian juga kalau mau default, tekan aja enter katanya. Kita tekan aja enter. Nggak usah diisi. Other, yang lain nggak ada. Kemudian, apakah informasi ini menurut kamu sudah benar? Ya udah, kita benarin aja kan? Yes. Kita tekan huruf Y. Udah selesai. Setelah itu kita masukkan ke grup root. Di sini ada tadi user mode, ya kan? Kemudian akunnya masukkan ke dalam grup sudo. Jadi kalau sudo itu adalah super user. Nah, jadi root itu adalah super user. Jadi user mode-nya itu adalah menggunakan perintah seperti ini. Siapa yang saya sudokan? Yaitu Ramadan. Kita masukkan dulu sini. Udah. Kemudian selanjutnya cobalah login SSH dengan user yang baru dibuat tersebut. Kemudian ketikkan perintah su. Kan gitu. Kita coba masukkan dulu. Sudo su. Sudo biasanya gini sih. Super user, sudo, super user. Nggak masuk deh perintahnya. Maksudnya kita login SSH dulu. Kemudian kita masukkan perintah mana tadi? Nih. Oke. Yang ini pati, yang ini aja. Yang ini karena tadi sudah login, biasanya nggak bisa masuk ya. Karena sudah otomatis. 199 titik harusnya di restart dulu, tapi kita coba dulu lah ya. 99 100. Portnya berapa tadi? Oke. Nah, langsung masuk dia. Ya, login S, kemudian apa? Ramadan. Mudah-mudahan bisa, tapi biasanya itu harus di restart. Langsung tertulis di Ramadan. Nah, berhasil. ls sudo su gitu aja berarti ya. Kalau misalnya di Ubuntu, masukkan perintah sudo su itu adalah super user, sudo itu adalah perintah untuk ya masuk ke bagian yang kita full admin gitu. Masukkanlah passwordnya. Perhatikan ya, nanti kalau misalnya dia belum super user, dia akan di sini. Lihat perbedaannya. Tanda gelombang
kemudian sdol, itu tandanya. Setelah nanti dia sudah administrator, dia sudah menjadi hashtag. Artinya apa? Dia bisa melakukan apa saja. Mau ngedit, mau ngapus. Tapi kalau yang ini dia, ya sama, hanya untuk reviewer aja. Makanya itu namanya level. Levelmu sebagai mahasiswa, kamu hanya bisa melihat data-datamu doang. Data kawanmu bisa nggak kamu lihat di website itu? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Kalian kan pengguna e-learning, ya. Bisa nggak kalian menginput mata kuliah? Menginput mata kuliah bisa kalian? Mana bisa? Kalau bisa ya keren kali lah kalian itu, dosen lah kalian itu. Ini saya masukkan nih passwordnya supaya berubah menjadi ini dia, menjadi Ramadans. Jadi menjadi sekarang sudah menjadi pagar demikian. Paham ya? Oke, memang keren kali kalian ini, paham semua. Oke, jika berhasil menjadi root, maka selanjutnya matikan konfigurasi root login pada SSH. Matikan konfigurasi root. Ini maksudnya dinonaktifkan lah ini. Maka selanjutnya matikan konfigurasi root login SSHD. Kemudian cari baris permit login dan ubah volume menjadi no. Ini permit root loginnya ini dijadikan no. Maksudnya apa? Supaya root tadi tidak aktif kembali. Ini saya buka lagi balik. Mana tadi dia? Nih, saya masuk kemana tadi? Sama ya. Kemana? CD, etc. Kemudian CD. Ini kalau satu-satu boleh enter kalau kita nggak ingat foldernya di mana. CD apa? SSH. Lanjut. Nano, ls kan dulu kalau nggak tahu apa yang mau diubah. Ini kita harus nanokan. Nano, apa yang nanokan? Nih, ya kan? Kita klik enter. Apa yang dirubah sini? Cari namanya permit root login. Mana sini? Permit root mana ini kan? Iya. Ini kamu no kan? No. Itulah. Kemudian kita simpan. Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Baru kita restart, coba. Apa yang di restart? Atau langsung gini lah, coba. Kita langsung klik kanan, kemudian new session. Bisa nggak lagi root itu masuk? 199. Serah. Masuk apanya? Portnya? Emang cakep kali ya. Apa ini? Root. Iya kan? Lanjut. Passwordnya kita masukkan. Pak, passwordnya nggak nampak, Pak. Memang gitu, bro. Memang gitu, dia nggak nampak deh passwordnya. Masih bisa masuk. Kenapa masih bisa masuk? Karena belum di restart. Coba kita restart dulu. Perintah reset apa? etc init d, kemudian ss restart. Kita coba sini masuk lagi. Oke, kita coba new session. 199 100. Kemudian 211. Oke, masuk root. Berhasil. Wah, masih bisa masuk. Wah, gawat nih. Keren lah ini.
Ah, apa katanya? Apa katanya? Ini saya masukkan passwordnya lah, ini benar nih. Apa katanya? Akses denied. Jadi kalau dia akses denied, berarti aksesnya itu tidak diperkenankan ataupun tidak diizinkan. Oke, baik ya. Oke, sampai sini selesai untuk bagian permit login, sudah selesai, sudah kita nokan. Kemudian ini ada restart tadi. Memang gitu, selalu di restart itu. Kemudian ketiga firewall sengaja kita skip ya, udah selesai ya kan. Kemudian pasang file ban. Ini mungkin adalah file ban dapat menambahkan rule otomatis ke firewall untuk memblok IP address yang gagal login. Selain untuk SSH, file ban juga dapat melakukan pengecekan pada file log, Dovecot, dan Apache. Install file ban. Nah, jadi kalau kita install file ban ini seperti ini. Kita klik ini, kemudian kita buka ininya. Ini mana tadi yang Ramadan tadi? Nih. Ini masih bisa nggak ini? Ini saya install dulu ya, bisa nggak? Masih bisa. Jadi menginstalnya seperti itu ya. Kita klik kanan, copy paste, baru kita tekan yes. Itulah yang install. Dengan catatan internet harus terhubung. Ini install ini. Nggak bisa. Tremor is expectedly closed network connection because root is not you user. Root tadi nggak, bukan lagi user ya, ya kan? Coba kita masuk ke yang di Ramadan ini aja tadi. Ramadan. Oke, kita coba pastikan sini. Ulangi lagi install. Nah udah selesai. File ban is ready. Dinas di version ini dia. Upgrade ya, udah selesai diinstal ya. Kemudian selanjutnya, file ban pada Debian secara default telah aktif untuk mengawasi service SSH tadi. Namun Anda tetap dapat melakukan konfigurasi jika dirasa perlu buat sebuah file konfigurasi baru yang ini. Kalau mau penting mau buat lagi konfigurasi baru, tambahkan sesuai dengan selera. Misalnya seperti ini. SSHD enable port 22 protokol TCP filter SSHD logfet. Di sini nanti ada lognya. Ketika nanti ada yang menyerang, ini kita lihat jam berapa dia nyerang dan sebagainya. Kemudian max retry 3 kali. Dia login cuma 3 kali udah out. Pin time 600. Ban time 600. Kemudian simpel. Coba kita praktekkan dulu. Kita kopikan aja sini, copy paste. Nano etc file ban jail lokal ya. Namanya apa? Jail lokal ya. Oke, kita langsung copy paste. Nih. Kita buat seperti ini. Nano etc. Kayaknya belum ada. Belum ada. Selanjutnya kita pastikan yang ini, punya dia ini. Tambahkan konfigurasi sesuai selera, contohnya seperti di bawah ini. Oke, ini. Port 22. Nih kita masukkan sini, pastikan. Jadi, Pak, gimana cara pastenya? Saya klik kanan aja. Cuma saya klik kanan langsung terpaste. Jadi nggak pakai kontrol. Itu kalau menggunakan PATI, kita melakukan remote ke server. Ini kita apain ini? Kita simpan. Cara menyimpannya Ctrl O, kemudian Ctrl X. Baru kita restart. Nih restart lagi. Kalau misalnya di restart ada kesalahan, maka nanti nggak bisa di sini tulisan OK. Itu dia. Oke, berarti berhasil. Kemudian simpan restart. Untuk filter yang lain, Anda dapat melihatnya di etc. Ini tadi maksudnya var logout ya. Filter. Untuk filter yang lain dapat melihatnya di folder Edge filter D. Coba kita klikkan ini, copy.
Jadi para SIS admin itu nggak semua juga perintahnya itu dihafalnya, tidak. Banyak melakukan copy paste. Jadi anda jangan berpikir, Pak, banyak kali perintahnya nggak bisa saya hafal, Pak. Siapa yang nyuruh kamu hafal? Pusing lah. Nano, kita pastikan sini. Ada nggak filternya sini? Nggak ada. etc file filter. Oh, ini nggak ada direktori ini katanya. Berarti direktorinya di mana? Di sini. Sini dia bikinnya. Ada nggak di sini log? Log itu maksudnya aktivitas yang dilakukan dari luar. Mana tahu ada yang nyerang misalnya. Itu aktivitasnya nampak di situ. Terlog dia. Nano. Ini saya pastikan sini. Parlog. Nampak kan? November tanggal 16. 17 ini sekarang lagi ngapain? Listening server. Nih. Cloud. Listening. Ini nampak nih. Ya, kamu bisa melihat ini. Ini baru jam berapa nih? 44.33, menit ke 44.33. Kemudian server listening 00. Kemudian menggunakan port 211 ini. Ya, selanjutnya apalagi yang dilihat di sini? Ini dah. Jadi didengarin semua di sini. Nah, ketika nanti ada juga yang melakukan peretasan, maka di sini dilihat, bisa di log di sini. Saya pun nampak di sini valid password from. Ini dia passwordnya nih. IP saya yang meremote ini nampak dia. Alamat website saya misalnya, saya meremote dari luar, nampak IP public saya. Jadi betul-betul memang dijaga, ya. Oke, thanks, ya. Selanjutnya, run as root. Apa nih? Perilaku buruk yang biasanya terbawa oleh pemakai SAM adalah memasang password database root di aplikasi web mereka. Jika website tersebut berhasil dibobol, maka habislah sudah seluruh databasenya. Itu nggak boleh. Misalnya gini, ini saya buka nih. Saya juga ada database nih. Pasti ya, namanya sistem informasi itu database selalu ada. Ini sudah nggak aktif lagi nih ya. Ini saya leave kan aja. Saya close. Kemudian yang ini saya buka dulu. Ya. Ini misalnya saya ketikkan sini adalah cd. Kemudian saya ketikkan sini my SQL user. Kemudian root ya. -p. Kan gitu. Enter. Wow, apa ini? Root nggak bisa lagi, ya. Root not pengguna. User bukan lagi pengguna. Ini apa nih? Ini juga root. Ini saya close. Tapi tadi adalah namanya sudah berubah menjadi apa? Ramadan. Loh, ini juga root nih. Waduh, nggak mungkin login lagi. Udah banyak rupanya. Ini kayaknya. Wow, ini juga nggak habis. Satu lagi. Nggak bisa ini. Login. Coba kita close. Kemudian putih yang biasa, putih exe. Nah, kemudian 199.199.199 100 Oke. Kemudian sini Ramadan. Oke, enter. Lanjut di sini saya masukkan passwordnya. Oke, baik ya. Saya ketikkan sini MySQL, gini kan, minus user minus p password, enter. Oke. Access denied for user p locals.
Kenapa nggak bisa saya akses ini? Kenapa? Karena database saya sebelumnya itu adalah root. Paham maksudnya? Database yang saya gunakan itu username-nya itu adalah root. Paham maksudnya? Hah? Saya membuat database. Misalnya kita membuat database, create database, misalnya kampus DB ataupun database kampus. Jadi supaya aman kan harus kita buat database-nya. Misalnya gini, ini di Windows saya, database saya tersimpan di mana biasanya? Di SAM, kemudian di MySQL, kemudian data. Nah, ini database nih. Ini website, ini semua ini website. Tetapi ini cuma satu user, cuma saya aja penggunanya. Kesalahan yang disampaikan di artikel dia itu tadi, banyak admin, SES admin membuat satu user, kemudian satu user database itu, disitulah semua database-nya. Hacker itu selalu menyerang database, tujuannya ke database, apa isi data-datanya. Akibat karena dia satu user dibuatnya semua database, maka itu rentan, maka habisnya semua datanya. Itu yang tidak diinginkan. Makanya ketika saya masuk tadi di sini, nggak ada lagi sini database, kan gitu. Ada lagi. Tentunya dari mana masuknya? Ya kalau mau masuk ya lihat lagi lah, misalnya itunya datanya. Datanya kamu lihat lagi, misalnya kayak inilah yang udah yang lagi jalan lah ini misalnya. Ini misalnya saya buka nih. Ini root ya. Kemudian ini saya masukkan passwordnya. Nah, kemudian saya masukkan sini adalah MySQL. Nah, langsung muncul kan? Apa saya mau masukkan situ? MySQL. Saya ketikkan sini adalah show databases. Perintah untuk menampilkan database adalah show databases. Nah, nih. Langsung muncul di database-nya. Nah, ketika saya masukkan di sini saya masukkan di perintah yang ini tadi. Di apa? Ini saya masukkan sini MySQL, bisa nggak? MySQL. Apa katanya? Apa katanya sini? Access denied for user Ramadan localhost using password. Using password no. Akses untuk Ramadan, namanya sebagai Ramadan, tidak diizinkan untuk mendapatkan ataupun membuka MySQL ini. Kenapa? Karena pada mulanya user yang membuat database ini adalah root, maka tidak bisa mengakses. Nah, banyak kayak gitu programmer atau SES admin dibuatnya satu, sama saya juga sama ini. Ini kan di Windows, ini namanya di Windows kan biasa-biasa aja lah, karena kan nggak ada pula yang apa, kadang kan nguji-nguji aja kan, gitu kan. Ini saya buat nih datanya semua di sini. Misalnya Anda mau buat nanti kedepannya, maksudnya kedepannya jangan seperti demikian. Dibuat terorganisasi dia, di apa namanya, dipisah. Misalnya untuk database sekolah ini misalnya, atau kampus ini buat password yang baru gitu, jadi nggak sama semua. Jadi itu kata yang disampaikan dalam artikel itu. Jadi sehingga apa ya, untuk menambah keamanan ya. Jadi perilaku buruk yang biasanya terbawa oleh pemakai SAM itu adalah apa tadi? Sebuah service ataupun software untuk menjalankan beberapa aplikasi di dalamnya. PHP, MySQL, Apache, FileZilla dan sebagainya. Banyak sih aplikasi. Adalah memasang password database root di aplikasi web mereka. Jika website tersebut berhasil dibobol,
Jika website tersebut berhasil dibobol, maka habislah sudah seluruh database-nya. Jadi database root ya, memasang password database root ya di aplikasi web mereka. Jadi itu rentan. Makanya dipisahlah dia. Database-nya diletakkan di server kita, nggak usah kita buat database kita itu berada di hosting kita, nggak usah. Ini memasang password database root di aplikasi web mereka. Menurut kalian bahaya nggak itu? Bahaya. Ini misalnya, ini 199, ini ada website ini, di sini juga servernya saya buat, semua pakai password, yang purpose itu juga pakai password. Ini juga bisa nggak ya? Ini yang ini username nih. Ini kan kalau misalnya kita buat sini password database ya, kita masukkan sini semuanya misalnya, ya kan rentan. Paling kan ini kan ukurannya adalah pengguna dan password. Juga memang kalau misalnya kita ubah misalnya page-nya di sini bisa-bisa saja. Makanya jangan diletakkan di sebuah website password database rootnya ataupun password rootnya di dalam sebuah aplikasi websitenya. Itu nggak usah, nggak boleh katanya, karena itu rentan. Kalau misalnya nanti dapat nanti passwordnya, ya database kita sudah diotak-atik, sudah bisa dilihat, itu nanti bisa menimbulkan kekacauan di organisasi tersebut. Maka habislah seluruh database-nya. Perintah MySQL secure installation jika menggunakan MySQL server adalah wajib dijalankan setelah diinstal ya. Yang ini nih, MySQL secure installation. Jadi kalau kita misalnya ketikkan perintah di sini, maka dia akan install nanti di Ramadan ini. Ini saya install nih. Enter password. Ini saya masukkan passwordnya, Saidi. User root ya. Oke. Apa katanya? Enter current password root. Passwordnya pun lupa aku. Ini masih buat password nih. Aborting, clean up. Ini perintah untuk membuat, kayaknya MySQL-nya udah di-install belum ya? Running all ya. Enter password root. Jadi tadi ini adalah untuk akses ID Ramadan tadi, untuk user Ramadan. Jadi coba kita masukkan dulu passwordnya. Nggak bisa, nggak usah lah ini. Clean-kan aja lah udah. Udah jam berapa sih? Udah jam berapa? Ya. Setiap aplikasi web seharusnya dibuatkan user database terpisah yang bukan root. Jadi ini dah. Setiap aplikasi web seharusnya dibuatkan user database terpisah. Itu tadi maksudnya saya bilang tadi. Jadi aplikasi web itu dibuatkan user database terpisah yang bukan root. Yang bukan root. Paham maksudnya? Ini saya punya server. Kamu seorang programmer. Apakah password root saya kasih samamu? Tidak. Ini usermu. Saya buat usernya dari Linux. Ini usermu. Silakan kamu upload database-nya ke dalam usermu sendiri. Tapi kalau misalnya ini passwordku, ini udah upload lah. Kamu upload lah database-nya ke dalam OS itu bahaya. Nggak boleh. Setiap aplikasi web seharusnya dibuatkan user database terpisah yang bukan root. Misalnya SID tadi saya buat add user SID, kemudian saya buat situ database, kemudian MySQL secure installation, saya enter, saya install.
saya sebagai programmer kan saya yang biasa ngupload, saya ngupload database-nya, kemudian saya jalankan. Ya, itu dia maksudnya. Ya. Kemudian jika satu server terpasang lebih dari satu website, satu server kemudian satu website, lebih dari satu website, maka sebaiknya user database di setiap website tersebut berbeda-beda. Maka sebaiknya user database di setiap website berbeda-beda. Jadi kita buat banyak user. Selain memudahkan analisa beban yang pembatasan resource, ya, selain memudahkan analisa beban dan pembatasan resource, hal ini juga dimaksudkan untuk mengisolasi agar aplikasi tersebut tidak mengakses database tetangganya. Bayangkan kalau seorang login ke phpMyAdmin sebagai root, kemudian mau ngedrop database, tapi ternyata terdrop database tetangganya. Repot kan katanya. Ini pernah terjadi, salah satu rekan saya, beruntung ada backup. Jadi kalau misalnya gini, ini kan localhost nih. Ini localhost. Ini tadi yang ini pengalaman dia. Jadi kalau misalnya kita punya localhost yang demikian, gitu kan, ya pasti semua nanti database itu dilihat di sini, banyak nanti kita dapatkan di sini. Nah, ini database nih. Ini misalnya saya buka misalnya database DB Masjid misalnya. Nah, ini database-nya nih. Ya, katanya susah kalau saat semua disatukan. Mengakibatkan nanti ketika nanti lupa kita rupanya udah terdrop. Seperti misalnya kayak gini, gitu kan. Bisa kita drop nih database-nya. Jadi lebih apa namanya? Resikonya lebih tinggi. Jadi lebih bagusnya manajemennya seperti demikian. Satu website, satu database, kemudian satu user untuk dia, gitu loh maksudnya. Berarti bisa disimpulkan satu laptop udah untuk dia itu aja gitu. Juga untuk melihat bagaimana kinerja daripada sebuah resource-nya itu. Jadi kalau misalnya banyak aplikasi yang dijalankan di dalamnya, maka resource seperti memori, seperti hard disk pasti nanti banyak mengalokasikan ke sana, kemudian jadi permintaan banyak. Itulah yang mengakibatkan itu jadi traffic, ya, datanya itu padat. Data jaringannya itu pakai datanya itu banyak, request yang di request oleh pengguna, maka itu biasanya itu yang membuat jadi lambat. Makanya dibuatlah VVS, PPS terpisah dia. Seperti demikian maksud daripada artikel di poin yang kelima ini. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengisolasi. Nah, itu dia. Oke. Baik ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Kemudian mungkin kita lanjutkan di pekan yang akan datang secara daring, ya. Oke. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.